Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang besaran dan satuan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang besaran dan satuan. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Hasil daripada pengukuran merupakan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa sesuatu itu dapat dikatakan sebagai besaran harus mempunyai 3 syarat, yaitu yang ke satu dapat diukur atau dihitung, yang kedua dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai, yang ketiga mempunyai satuan. Selanjutnya, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan yang memiliki hasil. Pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Contohnya, para ahli fisika merumuskan 7 macam besaran pokok. Di antaranya adalah 1. Panjang atau meter, kedua massa kilogram, ketiga waktu sekon, keempat suhu atau temperatur Kelvin, yang kelima kuat arus listrik ampere, yang keenam intensitas cahaya candela, yang ketujuh jumlah zat mol. Berikutnya, sistem satuan internasional. Pada dasarnya satuan besaran dapat ditentukan secara sembarang, tetapi akan menyulitkan atau banyak menimbulkan masalah karena suatu besaran dapat mempunyai bermacam-macam satuan. Satuan tersebut dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Misalnya untuk satuan besaran panjang digunakan meter, inci, kaki, hasta, depa, dan jengkal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan satuan standar yang berlaku secara umum. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan juga kepentingan sosial, perlu adanya keseragaman dalam pemakaian satuan. Untuk itu, diperlukan adanya standarisasi atau untuk memperoleh satuan standar yang baik, memerlukan kecermatan dan ketelitian sebaik mungkin. Suatu standar akan baik bila dimiliki sifat-sifat nilainya tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan lingkungan. Mudah ditiru atau mudah diduplikasi, juga mudah untuk prosedur menghasilkannya. Karena itu sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, definisi standar satuan telah mengalami beberapa perubahan dan senantiasa diupayakan untuk menghasilkan ketelitian dan semakin tinggi. Nah, ini adalah tabel dari besaran pokok dalam sistem internasional atau SI. Nah, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, ini dia tabel dari contoh-contoh besaran turunan. Konversi satuan. Pemakaian satuan dalam penyelesaian suatu persoalan terkadang menjadi masalah, dikarenakan perbedaan satuan yang digunakan untuk menafsirkan sesuatu. Besaran untuk mengatasi hal tersebut, kita memerlukan suatu tahapan untuk mengkonversikannya, mengubah suatu satuan ke satuan lain. Di dalam pengonversian suatu satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Ini dia tabel dari faktor konversi besaran panjang, massa dan waktu.
Ya, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.